Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi routing dinamis OSPF menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Routing OSPF atau Open Shortest Path First. Routing OSPF merupakan salah satu routing protokol IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal, di mana Anda masih memiliki hak akses atau hak administrasi atau hak admin untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasi. Dan salah satu kelebihan dari routing OSPF adalah routing protokol berstandar terbuka yang siapapun atau perangkat manapun dapat kompatibel dengannya. Dan OSP merupakan routing yang menggunakan konsep hierarki. Jadi routing hierarki yang membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Oke, untuk selanjutnya kita ke konfigurasi routingnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan membuat jaringan konfigurasi routing dinamik OSPF. Oke, yang kita butuhkan adalah 3 router. Saya menggunakan rute PT. Oke, kemudian 3 switch. 1, 2, 3. Kemudian 3 komputer. Dan kita membutuhkan kabel. Kabelnya saya pakai automatically. Oke. Ini untuk yang pertama, ruang pertama, ruang kedua. Ini miring sekali. Ruang ketiga. Oke. Kemudian router 1 ke router 2, router 0 ke router 1, router 1 ke router. Oke, sekarang kita atur dulu biar rapi dulu. Oke. Kemudian kita beri alamat biar gampang diingat. 192.168.1.0/24. Ini semua 24 ya. 192.168.2.0 prefiksnya 24. 192.168.3.0/24. Ini juga 192.168.4.0/24. Ini juga 192.168.5.0/24. Prefiksnya 24. Oke, sekarang kita mulai konfigurasi dari router 0-nya, dari ruangan pertama. Oke, kita masuk No, enable konfigurasi terminal conft in. Ini konfigurasi dari Ethernet dari router ke switch adalah F0/0. Ini juga sama router 1, ini juga router 2 juga sama, jadi F/0, F0/0, F0/0. Oke, no shoot. Oke, IP address-nya adalah IP add-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Kemudian IP DHCP exclude
at 192.168.1.1. Oke. Kemudian berikutnya IP DHCP pool lokal. Kemudian networknya 192.168.1.255.255.255.0. Oke. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Sekarang X. Nah, di komputer PC 0 ini kita aktifkan, kita masuk di konfigurasi desktop, kemudian kita pakai DHCP. Sekarang sudah ada successful. Berikutnya ruangan kedua. Oke, kita masuk. No, enable konfigurasi terminal F0 garing 0. Oke. Kemudian IP add sama dengan 192.168.2.1. Ini untuk ruangan kedua. 255.255.255.0. Enter. IP DHCP exclude at 192.168.2.1. Enter. Oke, ini digeser dulu. Oke, enter. Kemudian IP DHCP pool lokal. Enter. Kemudian network 192.168.2.255.255.255.0. Enter. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Enter. Nah, ini belum menyala, jadi kita harus masuk lagi di interface face Ethernet 0 garing 0 no shoot. Setelah itu exit. Oke. Sekarang sudah menyala. Lebih cepat. Kita masuk ke PC 1, desktop, kemudian DHCP. Oke, sekarang kita masuk ke 192.168.2 garing 2. Berikutnya, sekarang kita masuk ke router 2. Masuk ke router 2 sama juga no, enable konfigurasi terminal internet face 0 garing 0. Enter. Kemudian no shoot. Oke. Berikutnya IP address-nya 192.168.3.1.255.255.255.0. Oke. Kemudian kita masuk DHCP, IP DHCP exclude at 192.168.3.1. Enter. IP DHCP pool lokal net 192.168.3.0.255.255.255.0. Enter. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Enter. Kemudian exit.
Oke, sekarang kita masuk pada konfigurasi router antar router, yaitu yang pertama kita masuk pada router. Oke, kita masuk pada routernya. Supaya cepat kita masuk di router. Kalau router yang ini, router dari router 1 ke router 0 ke router 1, dia menggunakan serial 2 garing 0. Sama juga serial 2 garing 0. Ini 3 yang di sebelahnya ini 2. Jadi sekarang kita konfigurasi dari router 1. Kita masuk konfigurasinya, aktifkan. Sekarang kita masuk 192.168. Karena ini alamat IP-nya adalah 40, jadi di sini karena router yang pertama, jadi kita isi dengan jadi yang kita isi adalah 192.168 kemudian 4.1. Oke. Yang berikutnya adalah router 1. Kita masuk juga serial 2, aktifkan. Kemudian kita pilih 192.168 4.2 karena dia masuk dalam area yang ini 40. Sekarang kita mengatur konfigurasi untuk router 1 ke router 2. Kita masuk serial 3, on kan dulu, kemudian 192.168 5.1. Ini 5.1 karena ini masuk ke 5.1. Yang ini 5.2 yang router 2 ini karena dia masuk di area 2. Kita masuk konfigurasi 2. Oke, kita on 192.168 5.255. Oke. Sekarang semua sudah nyala, cuma belum bisa untuk mengirimkan datanya. Ini belum ada, masih valid. Jadi kita harus konfigurasinya. Tapi kita konfigurasinya menggunakan router OSPF, router dinamik OSPF. Jadi kita harus konfigurasi dari router yang pertama. Oke, kita jalankan dulu command line interface. Kita masuk ke ini exit. Oke, sampai pada router konfigurasi config. Kita pilih router OSPF 1. Oke. Ini bisa 1, 10 atau berapapun. Boleh. Sekarang kita sudah masuk di konfigurasi router. Kita masuk jaringan yang termasuk pada konfigurasi router OSP 1 ini, 0 ini, router 0 ini. Yang termasuk adalah 192.168 1.0. Yang dari OSPF ini 255 ini diganti dengan 0, sedangkan 0 diganti dengan 255. Jadi kebalik. Jadi 0.0.0.255. Area 1. Kita menggunakan area 1. Juga karena dia pakai yang ini dan 4.0 ini. Jadi masukinnya ganti yang 1 lagi dengan 4. Oke, saya ganti dulu satunya jadi 4. Areanya tetap 1. Oke, sekarang kita exit. Kita masuk ke konfigurasi router kedua. Router kedua ini konfigurasinya adalah 20 sama 40 dan 50 karena dia berada di tengah-tengah. Jadi 40, 20 sama 50.
Oke, sekarang kita aktifkan, kita jalankan. Oke, exit dulu, kita masuk di konfigurasi routernya OSPF 1. Oke, area 1 ini anggap saja kita menggunakan area 1. Kemudian networknya adalah 192.168.2.0. Tadi kebalikannya 0.0.255. Area 1. Oke, ini juga kita ganti karena dia juga dengan 4 berada di tengah-tengah. Jadi 4 juga, enter. Sekarang 5 juga karena dia juga terhubung ke 5 area. Setelah itu kita exit. Oke. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi router 2. Aktifkan. Kita exit. Konfigurasi ini kita masuk ke konfigurasi router OSPF 1. Networknya adalah cuma 5 ini sama 3 ini. Aduh, tadi 5-nya di mana? Ini 5 ya. 192.168.5.0/254. Oke, jadi di sini 5 dan 3 ya, router terakhir ini. Jadi net 192.168.3.0 sama 00.0.255 area 1. Oke, kemudian ini diganti dengan 5 area 1. Exit. Oke, sudah berakhir konfigurasinya. Sekarang kita akan mencoba apakah berhasil atau tidak. Ini saya coba successful. Ini juga ke sini. Oh iya, ini belum menangkap. Tadi saya belum masukkan. Sudah, ini sudah. Sekarang saya ulang lagi ya. Dari PC 1 atau dari router 1 ke router 3. Kita cek sudah berhasil. Sekarang berikutnya dari PC 2 ke PC 0 ke ini. Sudah berhasil. Semua sudah berhasil. Saya harap tutorial ini bisa membantu kamu dalam mengerjakan tugas OSP router IAM OSP ini. Terima kasih.